Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac biasanya disebutnya. Nah, ini tuh masih lanjutan tentang hukum dasar kimia ya, karena ada 5. Nah, ini baru yang keempat. Sebelumnya kita sudah bahas 3 hukum dan kalian sudah latihan soal. Nah, untuk hukum perbandingan volume, dia ini di sini hubungannya ke senyawa-senyawa atau unsur hanya dalam bentuk gas ya. Karena kan hukum perbandingan volume. Nah, ini bagaimana perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dalam reaksi kimia ini? Nah, adakah hubungan antara volume gas-gas yang bereaksi dengan koefisien reaksinya? Nah, koefisien itu angka-angka di depan unsur atau senyawa ya dalam reaksi kimia. Nah, hukum perbandingan volume ini ditemukan oleh Henry Cavendish. Nah, dia menemukan bahwa pembentukan air itu jika dilihat dari persamaan reaksinya, dia akan menghasilkan perbandingan volume antara gas hidrogen dengan perbandingan volume gas oksigen. Hasilnya itu adalah 2:1. Karena untuk membentuk air itu dibutuhkan 2 volume gas oksigen plus 1 volume 2 volume gas hidrogen dengan 1 volume gas oksigen membentuk air H2O. Jadi hanya 2 O-nya 1 kan. Nah, dianggap nih satu atomnya itu dibilang volume, 2 volume gas hidrogen dengan 1 volume gas oksigen. Nah, dengan ini dia menganggap si Henry Cavendish itu menganggap kalau ada perbandingan volume. Lalu disempurnakan nih percobaannya si Henry ini dengan ilmuwan yang bernama Gay-Lussac. Nah, dia membandingkannya langsung dengan jumlah volumenya gitu. Jadi tidak dibilang volume-volume. Nah, kata-kata satu volume, 2 volume itu kan masih umum ya dan membingungkan gitu. Nah, Gay-Lussac ini langsung dalam bentuk volume, benar-benar volumenya. Jadi saat ada 2 liter hidrogen, gas hidrogen direaksikan dengan 1 liter gas oksigen, nanti akan menghasilkan 2 liter gas air gitu. Nah, sehingga perbandingannya hidrogen banding oksigen banding air. Yang ini ya di depannya ya dilihat 2:1:2. Nah, saat HCl, gas yang lain, gas HCl, itu dia saat 1 liter hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin menghasilkan 2 liter gas hidrogen klorida atau asam klorida. Nanti perbandingannya 1:1:2 gitu. Nah, ini juga untuk amonia. Nah, jadi menurut Gay-Lussac, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi, ini ya volumenya 3 liter, 1 liter, dan gas hasil reaksi merupakan perbandingan dengan bilangan bulat. Jadi, si volume-volume ini dianggap perbandingannya bilangan bulat dan sederhana. Jadi nanti tinggal dilihat berapa perbandingan volume gas ini banding ini gitu. Nah, ini sesuai reaksinya. Kalau dia bilang si hidrogennya 3 liter, ya berarti perbandingan si hidrogennya 3 gitu dan seterusnya. Atau dapat diringkas hukum perbandingan volume adalah pada saat suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana gitu. Jadi harus bilangan bulat ya. Jadi kalau masih desimal harus dibulatkan dulu. Kalau misalkan nanti ada setengah liter, nah itu tuh setengah kan belum bulat ya. Nah, nanti dikalikan dulu semuanya, kalikan 2 supaya si setengah menjadi 1. Dan yang lainnya pun dikalikan 2. Gitu ya, ini ya perbandingannya. Nah, ini benar ya, dia berbanding lurus dengan koefisien reaksinya. Coba kita lihat ya, tadi kan
Saat dia bilang 2 liter hidrogen, 1 liter oksigen, menghasilkan 2 liter air, gas air dalam bentuk gas. Nah, saat dimasukkan jadi koefisien, ini kalau nggak ada angkanya berarti koefisiennya 1 ya. Nah, itu ternyata berbanding lurus. Jadi, untuk perbandingan volume, itu bisa dikatakan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding lurus dengan koefisien reaksinya sebagai bilangan bulat. Jadi si jumlah volume-volume ini itu bisa dianggap sebagai koefisien reaksi dari gas tersebut, gitu ya. Itu bisa langsung lihat contohnya. Jadi nanti untuk hukum Gay-Lussac itu bisa pakai rumus ini, perbandingan koefisiennya. V1 itu volume yang ditanyakan, V2 yang diketahui, K1 koefisien gas yang ditanyakan, K2 koefisien gas yang diketahui. Nah, misalkan ada contoh seperti ini. 3 liter gas propana. Nah, untuk contoh 1, misalkan ada 3 liter gas propana dibakar sempurna dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan air sesuai persamaan reaksi berikut. Nah, ini kan udah ada ya reaksinya. Ini reaksinya udah setara koefisiennya. Jadi, kalian tinggal cari volumenya pakai rumus yang ini. V1 per V2 sama dengan K1 per K2. Ini sebenarnya opsional ya. Kalian bisa ganti V1 itu yang diketahui, V2 yang ditanyakan. Itu tergantung kalian. Tapi kalau mau ikutin ini boleh ya. V1-nya yang ditanyakan justru. Jadi ini yang pertama A, berapa liter gas oksigen yang diperlukan? Yang ditanya oksigen, yang diketahui propana. Tinggal banding, dia kan berbanding lurus kan sama koefisiennya. Jadi saat di sini volume oksigen, nanti di seberangnya adalah koefisien oksigennya. Nah, ini per volume propana sama dengan koefisien oksigen per koefisien propana. Nanti tinggal dikali silang aja ya. Volume oksigennya jadi koefisien oksigen per koefisien propana kali volume propana. Nah, koefisiennya berapa? Nah, koefisien ini ya, angka-angka di depan ini. Dan angka-angka ini adalah saat sudah setara. Makanya waktu itu kalian belajar dulu kan tentang materi penyetaraan reaksi yang sederhana. Karena ini diperlukan untuk di hukum dasar kimia gitu. Nah, ini udah harus setara ya. Biasanya kalau belum setara akan dikasih tanda kurung belum setara gitu. Karena ini tidak ada, berarti ini sudah setara. Tinggal kalian masukkan. Koefisien oksigennya berapa? 5. Koefisien propananya ini 1. Kali gas propananya 3 liter, hasilnya 15 liter. CO2 itu juga sama. Tinggal lihat ya, koefisiennya 3 per koefisien propana 1 kali 3 liter. Volume H2O, lihat koefisiennya 4 per 1. Karena propana ya, perbandingannya semuanya ke propana. Karena kan di rumus yang ini, perbandingannya volume yang diketahui. Nah, dihasilkan 12 liter gitu ya. Pokoknya nanti kalau ada yang ingin bertanya, tolong langsung tanya. Nah, ini untuk soal nomor 2. Nah, kalau untuk soal nomor 2, ini saya kasih bocoran ya. Kalau nanti di UAS ada soal seperti ini, sama banget tapi beda jumlah milihnya beda. Volume di sininya saya ganti angkanya. Tapi sama banget ininya. Nah, misalkan di sini 10 mili gas nitrogen, nitrogen kan N2 ya, dan 15 mili gas oksigen O2 tepat habis bereaksi menjadi 10 mili gas NaOB. Nah, ini bisa diganti ya, NXOY gitu, terserah kalian. Nah, nanti kan jadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, dari koefisien, itu kita bisa menemukan rumus senyawanya kan, rumus kimianya. Makanya kita butuh koefisiennya. Nah, ingat, menurut Gay-Lussac, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, perbandingan volumenya dulu nih kita cari. Volume N2 banding volume O2 banding volume NaOB
itu ternyata 10 mili banding 15 mili banding 10 mili. Kita bagi 5 semua, hasilnya adalah 2 banding 3 banding 2. Nah, si perbandingan volume ini kita anggap perbandingan koefisien si gas-gas tersebut, sehingga kita masukkan angkanya di depan mereka. 2 punya nitrogen, kita taruhlah di depan nitrogen. Terus 3 punya oksigen, kita taruhlah di depan oksigen. Dan 2 punya si nitrogen oksida ya. Cuma kita nggak tahu nih berapa nitrogen oksidanya. Makanya ini dicari rumusnya. Nah, terus tinggal kita yang ditanyakan ini ya. Senyawa ini N-nya berapa nih di sini? Bisa N1, bisa N2 dan seterusnya. O-nya pun bisa O1, O2 dan seterusnya. Nah, pertama kita cari yang jumlah N dulu ya. N di kiri kan namanya persama reaksi, jumlah unsur di sebelah kiri harus sama kan dengan jumlah unsur di sebelah kanan. Nah, untuk N yang di sebelah kiri jumlahnya berapa? 2 kali 2, 4. N di sebelah kanan 2 kali A, karena kita nggak tahu nih A-nya berapa, ya kan? Nah, makanya 2A. Nah, jadi A-nya adalah 4/2. Jadi A di sini ternyata 2. Sekarang oksigen. Oksigen sebelah kiri berapa? Oksigen kan O2. Ternyata koefisiennya 3. Berarti 3 kali 2, 6. Nah, oksigen di sebelah sini B kali 2. Berarti 2B. Nah, B-nya berarti 3. Kita ganti D. Jadi, senyawa rumus kimia tersebut adalah N2O3. Seperti itu. Ini masih mudah ya menurut saya. Nanti pokoknya tolong dicatat. Terus nanti boleh bertanya. Hari Rabu kita latihan soal ya untuk hukum perbandingan volume ini. Nah, setelah hukum perbandingan ini, nanti setelah liburan, kalian ada hukum Avogadro. Ini kalau udah paham yang volume G rusak, Avogadro pasti paham. Karena mereka hampir mirip. Hukum atau hipotesisnya ini hampir mirip gitu ya. Jadi nanti hari Rabu latihan soal ya. Tolong keaktifannya kalau memang ada yang belum paham, tolong bertanya gitu. Jangan diem aja, karena nanti nggak lama setelah kalian liburan lebaran ini, itu kalian akan PAT gitu. Jadi tinggal berapa pertemuan lagi. Sekian dulu ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.